pembahasan seminar dan tidak menyinggung unsur sara. Nomor 5, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator di akhir sesi penyampaian materi. Nomor 6, pembicara menjawab pertanyaan dari peserta. Yang ketujuh, peserta boleh memberikan timbal balik kepada pembicara melalui kolom komentar apabila belum paham. Yang terakhir, pembicara diperkenankan menjawab timbal balik dari peserta setelah dipersilahkan moderator. Nah, demikian beberapa rules pada seminar kali ini. Nah, jangan lupa nanti buat siapin pertanyaan terbaik kalian. Nanti buat 3 penanya terbaik bakal dapat bingkisan menarik dari salah satu sponsor kita, yaitu DigiLab. Nah, bagi yang belum tahu, DigiLab merupakan kursus pembelajaran mengenai data science. Bagi yang kepo bisa banget cek di Instagramnya @DigiLab. Oh iya teman-teman, jangan lupa semuanya buat bikin story di Instagram. Dan jangan lupa di tag @smartitvestofficial. Nah, nanti yang beruntung akan mendapatkan saldo uang elektronik dari panitia. Lumayan kan? Nah, kepoin juga YouTube-nya Smart IT Fest 2020. Di sana banyak konten tentang acara-acara di Smart IT Fest ini. Dan juga ada banyak konten tentang produk tugas akhir dari mahasiswa D3 Teknik Informatika UNS. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Ivan Chen selaku pembicara pada seminar kali ini untuk menyampaikan materinya. Apakah sudah siap, Mas? Sudah, Mas. Oh iya. Baiklah, waktu saya persilahkan kepada pembicara. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbicara. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini bisa berguna dan bisa menjadi insight buat nanti teman-teman belajar juga di industrinya. Oke, saya mulai ya. Saya bagian dari Asosiasi Cakra. Asosiasi Cakra ini apa? Asosiasi Cakra ini asosiasi yang fokus kepada pengembangan ekosistem industri kreatif. Jadi kita sebutnya IP Ecosystem Builder. Nah, saya sebagai ketua, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang terdiri dari beberapa sektor, ada komik, ada animasi, ada film, kemudian ada musik dan media. Dan kenapa sih kita bikin kayak gini? Karena selama 5 tahun kita lihat tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam industri kreatif, karena cara pandang dari secara umumnya masih kurang tepat seperti itu. Nah, Anantarupa sendiri kita berdiri dari tahun 2011 di Jakarta. Kalau saya orang Solo asli, di rumah saya di Loji Wetan itu di Sangkrah, kalau ada yang tahu, Pasar Kliwon. Saya ke Jakarta mulai 2006, 2007, terus bikin Anantarupa tahun 2011. Visi kita untuk membangun IP yang berbasis dari budaya-budaya Indonesia yang bisa dijual ke global. Istilahnya kita pengen bikin sesuatu yang bisa menjual nama Indonesia keluar. Tapi selama 8 tahun kita berdiri, kita mengerjakan dari services business, itu B2B ya. Jadi bikinin game, bikin aplikasi buat perusahaan lain, sampai akhirnya kita 3 tahun yang lalu sadar, wah ini kita udah jauh dari visi kita. Jadi kita balik lagi ke game development, dan dari situlah kita bikin lahirlah Lokapala. Ini selama 8 tahun kita jalan, ini beberapa highlights dari project-project yang kita pernah handle, ada BCA, ada Doraemon, kita jadi partner developernya Asian Games, dan sebagainya. Dan selama kita berdiri, kita juga beberapa kali membuat breakthrough di teknologi. Tahun 2012 kita bikin Augmented Reality Museum pertama, saya pikir ini yang pertama kali ya waktu itu ya, karena di dunia baru ada tahun 2016 Augmented Reality Museum. Kemudian tahun 2014 kita bikin VR Museum platform pertama di Asia Tenggara. Di tahun 2015 kita bikin VR Tourism platform pertama juga di dunia nih pertama, karena kita presentasikan, kita tunjukkan di World Expo Milano yang dihadiri 158 negara. Dan dari 158 negara, kita dapat ranking 9 di sana.
Dan kemudian tahun ini kita launch game e-sport pertama dari Indonesia. Saya sendiri juga aktif waktu itu untuk mentorship ya, mentoring beberapa startup, tapi sekarang udah nggak aktif gitu. Kemudian saya juga menjadi narasumber berbagai kementerian untuk memberi masukan terkait industri kreatif. Karena saya lihat arah dari startup ini berbeda dengan arah dengan industri kreatif. Jadi saya memutuskan 2 tahun yang lalu untuk berhenti di situ. Nah, sekarang saya tadi bicara kok beda ya industri kreatif sama startup. Bedanya apa sih? Ini yang sampai sekarang sampai di level pemerintah pun masih rancu karena mereka nggak ngerti bedanya industri 4.0, industri kreatif, jargon-jargon yang sebenarnya buat mereka asing dan akhirnya tumpang tindih seperti itu. Nah, sebelum kita bahas industri 4.0, industri 4.0 itu sebenarnya suatu terminologi di dalam industrial ekonomi. Sebelum ada industrial ekonomi, kita mengenal adanya agricultural ekonomi, di mana seluruh peradaban waktu itu hidupnya itu berdasarkan natural resources ya. Jadi kayak natural resources itu kayak hasil bumi, kemudian ada yang ngasilin sesuatu yang bisa dijual di bagian lain dan sebagainya. Dan ini yang membuat dulu kita berjaya di era Sriwijaya dan Majapahit karena alam kita sangat kaya. Nah, tapi ini berhenti pada tahun sekitar 1400-1500-an waktu menjelang Majapahit akhir. Waktu berhenti itu tentunya ditandai dengan suatu hal ya. Industri 4.0 ini yang mempopulerkan adalah McKinsey. Dan McKinsey sebenarnya menurut saya salah waktu mengidentifikasi industri 4.0. Kenapa? Karena kalau kita baca, selalu disebut industri 1.0 itu pada zamannya mesin uap 1700-an. Padahal sebelum itu sudah ada industri. Jadi kalau dia salah dalam identifikasi, kita nggak perlu ikut sebenarnya industri 4.0, 4.0-an kayak gitu. Nah, industri yang pertama itu ditengarai pada akhir abad ke-15, yaitu 1400 akhir, di mana diciptakan di Gutenberg, di Jerman, mesin cetak pres pertama di dunia, yang melahirkan koran pertama di dunia dan Alkitab cetak pertama itu. Di saat yang sama, di Nusantara ya, waktu itu belum ada Indonesia, itu kita masih bikin berita juga, tapi dengan cara kita natah candi, Sukuh dan Cetho tuh di Solo. Itu tahun 1500 akhir sekitar itu. Nah, jadi ada diskrepensi teknologi udah di sana udah masuk industri yang kemudian butuh orang banyak buat mau mengerjakan industrinya. Di sini kita masih natah candi. Dan karena nggak ada internet, nggak ada telepon zaman dulu, diskrepensi ini membuat di Eropa ada revolusi industri, iterasi teknologi secara terus menerus, yaitu dengan ada industri 1.0 dan sebagainya. Nah, waktu adanya kemajuan teknologi yang dipopulerkan dengan industri ini, itu tentunya ada yang shifting. Apa yang shifting itu loh? Karena tatanan masyarakat itu kan cuma 4 sebenarnya. Di seluruh dunia cuma ada 4. Di Jepang ada 4 kelas, ada samurai dan ada pemerintahnya, ada samurai, ada yang bagian ekonominya, pedagang dan seniman, dan kemudian ada rakyat jelata yang biasanya petani. Di Cina juga ada 4 pilar kalau kita baca di Sun Tzu. Di Indonesia di Nusantara kita punya catur warna, Brahmana warna, Ksatria warna, Waisya warna, Sudra warna, sama, same things. Tapi ketika ada industri, ini melahirkan kelas kelima, yaitu kelas buruh. Dan ini yang menjadikan masalah berlapis-lapis, menciptakan kemiskinan dan sebagainya sampai sekarang kita lihat ada UU Cipta Kerja ya. Itu karena terciptanya kelas kelima ini. Nah, kita lihat pattern-nya ya, kita lihat polanya. Saya sudah pernah bilang 4 tahun yang lalu, 2016, saya pernah bilang kalau pemerintah Indonesia terus pushing ke industri 4.0, maka kita harus siap-siap untuk mencari solusi bagi buruh yang tidak akan dibutuhkan lagi dalam 10 tahun ke depan. Itu tahun 2016 waktu saya bilang kayak gitu. Dan sekarang terbukti makin terhimpit. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari industri 1.0 sampai ke 4.0, atau kalau dari versi saya dari 0.0 sampai 4.0, ada ciri khasnya.
Yang pertama, itu tentunya ada shifting besar-besaran dari anak petani yang tadinya mendapatkan hasil dari crops ya, hasil bumi mungkin 4 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau kerja jadi buruh, digaji tiap hari, walaupun nilainya kecil. Jadi banyak terjadi shifting di sana. Nah, tapi shifting ini tentunya lebih cepat, lebih besar daripada perkembangan industrinya, ya kan? Kemudian sedangkan perkembangan teknologinya dari manual labor ke industri yang memakai mesin uap, tujuannya tuh apa sih? Tujuannya satu, untuk mengurangi tenaga kerja, kedua, untuk efisiensi ya, kedua, untuk memaksimalkan hasil. Jadi kalau kita lihat dari 1.0 itu dari mesin uap, kemudian ke elektrik, itu dipotong lagi, mereka nggak butuh segitu banyak tenaga kerja lagi, dan assembly line itu membuat produksi makin efisien, kemudian sampai industri 3.0 yang pakai komputerisasi, itu makin sedikit lagi orang yang dipakai buat manufacturing, kemudian sampai industri 4.0 akhirnya kalau ini tercapai, maka semua manufacturing itu bakal otomatis. Artinya tidak lagi dibutuhkan tenaga kerja. Jadi tujuan literasi teknologi dalam Industrial Revolution ini untuk mengurangi pekerja tentunya, efisiensi, tapi juga untuk meningkatkan hasil itu. Nah, disitulah masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, tapi kita nggak perlu berkecil hati di bagian dunia yang lain. Kita mengenal adanya creative economy. Creative economy ini atau apa namanya kita sebut sebagai industri kreatif ya. Ini pertama kali di terminologinya secara umum itu dipakai pada waktu akhir tahun 1980, di mana di Inggris karena shifting dari anak petani ini begitu masifnya dan industri pada saat itu sudah mencapai maksimum capacity-nya, ya kan? Maka tercipta banyak pengangguran dan akhirnya melahirkan kemiskinan besar-besaran. Ini masalah utama yang dulu pernah terjadi di Inggris. Dan kita sekarang sebenarnya hanya mengulang sejarah aja. Dan disitulah pemerintah Inggris mencanangkan program culture as industry. Jadi bagaimana merubah value dalam budaya menjadi nilai ekonomi sehingga apa namanya banyak orang yang bisa hidup dari nilai ekonomi tersebut. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat di sini saya taruh startup itu di industri 4.0. Karena tujuan startup itu sama, disruption. Disruption itu apa sih? Disruption artinya dia menghilangkan atau membunuh pesaing-pesaing yang sudah nggak relevan terhadap kemajuan teknologi. Dan kalau kita lihat dari industri 0.0 sampai industri 4.0, itu selalu ada korban, yaitu perusahaan-perusahaan yang kurang cepat untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Itu startup. Kenapa? Kita masuk di situ juga karena kalau kita lihat Silicon Valley, ya startup kan banyak dipopulerkan di Silicon Valley. Silicon Valley itu lahir dari akhir industri 2.0, di mana pada waktu elektronik gadgets ya, kayak TV apa segala macam sampai komputer itu flourish, itu di San Francisco di Bay Area itu banyak pabrik chip apa kristal kalau kita dulu sebutnya. Nah, chip-chip ini dari silikon, makanya namanya San Francisco Bay Area itu dinamakan Silicon Valley. Kayak gitu. Jadi startup juga lahir di sana. Kenapa? Karena semangatnya sama. Semangatnya gimana supaya ada disruption, yaitu membunuh pesaing-pesaing yang udah nggak relevan. Nah, tapi sementara itu kalau di industri kreatif semangatnya itu adalah kolaborasi. Nanti kita lihat ya. Ini ada perbedaannya dulu. Jadi jangan salah ya, sebenarnya nggak ada namanya kayak game startups gitu. Itu udah dua hal yang bertolak belakang dan campur adukkan kayak gitu. Kalau kita lihat industri 4.0 berbasis teknologi, industri kreatif ini berbasis budaya. Indikatornya industri tentunya PDB atau pendapatan secara umum, kemudian industri kreatif ini compound annual growth rate. Jadi ini laju pertumbuhan industrinya sendiri. Dampaknya itu ada disruptif kalau di 4.0 startups, artinya apa? Di dalam HP teman-teman sekalian, itu nggak akan ada lebih dari 3
aplikasi teknologi tertentu. Taruhlah transportasi, nggak mungkin lebih dari 3. Nah, itulah istilahnya kayak apa ya, daya disruption, banyak banyak perusahaan jadi nggak bisa hidup. Karena yang nggak relevan, yang di bawah top 3-nya hancur. Makanya kemarin program Zero Saham gagal total. Kenapa? Karena nggak seperti itu caranya. Nah, sedangkan kalau di industri kreatif, nggak disruptif. Contohnya apa? Kita lihat di film ya, ada nggak sih di bioskop, di 21, itu muter film yang sama dari sejak 10 tahun yang lalu? Nggak ada. Justru tiap bulan ganti terus, ganti terus, ganti terus ya. Kenapa? Karena ya nggak disruptif. Satu film dengan film yang lainnya, meskipun sama-sama horor, itu nggak saling menghilangkan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang suka film horor, dia pasti nonton bagus apa enggak. Kalau nggak bagus ya tinggal, oh filmnya jelek gitu, gitu ya. Kemudian bis modelnya juga beda. Kalau startup itu nggak punya bis model biasanya, jadi mereka hanya meningkatkan valuasi, goreng-goreng valuasi. Terus kalau di industri kreatif itu kita ada namanya IP commercialization atau IP licensing business. Kemudian kalau dampak ke pekerjaannya juga ada pergeseran. Kalau kita ada pemberdayaan, kenapa? Karena ada kerjasama dengan sektor industri yang lain. Nah, dampak ke sektor lain juga sama. Ini biasanya mengakuisisi atau mendisrupsi. Kalau nggak mau diakuisisi, dibunuh kayak gitu. Kalau industri kreatif biasanya saling supporting. Jadi ada kreatif value chain kita sebutnya. Nah, kita ambil contoh di Jepang. Di Jepang ini industri kreatif hanya revolving around 6 sektor. Ada komik, drama ya atau film, games, novel, mainan. Kita lihat namanya tuh content sektor kalau di Jepang. Ini dari Cool Japan ya, strategi. Nah, bicara soal game, kita sering dengar kemarin, oh ada Cina lagi konflik dengan Amerika, ada perang dagang Cina dan Amerika. Sebenarnya apa sih gitu? Kita kadang lihat berita nasional kita cukup sedih sih. Karena apa? Karena hanya mengupas di kulit aja, tapi nggak ada esensinya gitu. Kalau kita baca, lihat di lebih dalam lagi, ternyata perang dagang Cina Amerika itu penyebab utamanya adalah defisit kan. Defisit itu artinya apa? Ekspor dan ekspornya jauh selisihnya, dan itu nomor satunya penyebabnya adalah mainan, games, and sporting goods. Ini gede banget. Kaget. Saya cukup kaget waktu lihat data-datanya. Tapi waktu saya lihat ternyata 2 tahun sebelumnya sudah terjadi, yaitu pada waktu Cina dan Korea itu berselisih paham karena Korea Selatan menandatangani perjanjian dengan Amerika untuk pengembangan misal TSADD, ya kan? Cina kemudian mengembargo Korea Selatan. Tapi yang diembargo bukan barang-barang yang lain, bukan fashion, bukan K-pop, bukan filmnya Korea, enggak. Yang di-ban itu gamenya sampai sekarang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Saya lihat lagi, ternyata Cina ini sekarang base cultural exportnya itu games. Dan ini, Jack Ma berjuang selama 20 tahun lebih, ini ada satu billionaires baru yang jadi billionaires ngalahin Jack Ma hanya dengan satu games. Nah, di Korea sendiri, ternyata setelah kita lihat ya, ekspor games Korea Selatan itu besarnya 10 kali lipat lebih, hampir 11 kali lipat dari sektor musik atau K-pop. Ini bukan valuasi ya, ini revenue, jadi beda. Kalau startup ngomongnya valuasi, kita nggak ngomongin startup. Hari ini kita ngomongin industri kreatif, jadi revenue itu artinya jadi transaksi. Terus kemudian besarnya ini sama dengan 100 kali lipat dari ekspor filmnya dia. Jadi pada waktu COVID-19 hit Korea kemarin, bulan Mei ya kira-kira ya, itu pemerintah Korea itu mendukung industri gamenya, pushing buat ekspor. Nah, di 3 negara, nih di Jepang, di Cina, dan di Korea, game itu masuknya di bawah Ministry of Culture karena merupakan salah satu produk budaya. Makanya kita sering sebut
kayak games, animasi, komik, kemudian mainan, musik dan sebagainya itu sebagai pop culture, karena memang itu ada derivasi dari pengembangan culture biasanya. Nah, ini contoh lain lagi, ternyata nggak cuma di Asia, tapi di Barat juga sama ya. Jadi ini Perdana Menteri Polandia memberikan hadiah diplomatik ke Presiden Obama, itu games The Witcher. Dan sekarang developernya, CD Projekt Red, itu berharga lebih daripada Bank of Poland. Kemudian ada game lain lagi, This War of Mine, itu wajib dimainkan oleh anak-anak sekolah. Nah, seberapa besar sih industri game? Ini saya cuman recap beberapa data aja ya. Jadi Battle Royale games kayak Fortnite, PUBG, dan sebagainya, Free Fire, 2019 kemarin omset ya, ini bilang omset ya, bukan valuasi, sekali lagi omset, 300 triliun rupiah. Dan ini salah satu game developer, Supercell, tahun 2017 itu mereka bahkan nggak bikin game baru. Ini sebelum ada Brawl Stars, itu profit mereka satu perusahaan ya, yang cuma sekitar 40-an orang, 800 juta US dollar itu berapa? 12 triliun nih, setahun. Dan mereka bagi-bagi bonus ke tiap orangnya itu, satu orang waktu itu kalau nggak salah 20 miliar bagi-bagi hasilnya. Kemudian kalau ada yang main AoV, ya, game mobile, itu pendapatannya setahun itu 30 triliun. Pendapatan ya, bukan valuasi. Semuanya kita kalau di industri kreatif, konteksnya pasti revenue. Dan kalau udah misal pendapatnya berapa triliun pun, itu nggak ada istilah unicorn di dalam industri kreatif. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang kenapa industri kreatif ini bukan disruptif, tapi memperkaya value chain-nya. Nah, ini contohnya Pokemon. Pokemon ini lahirnya di games. Jadi IP yang berangkat dari games, kemudian ada komiknya, ada filmnya, ada animenya, ya kan? Kemudian ada merchandising-nya. Ini merchandising-nya aja, fashion sama merchandising-nya, itu total 70 triliun omsetnya di tahun 2013. Jadi total ini Pokemon, produk-produk Pokemon ini, IP-nya, itu transaksinya 300 triliun rupiah di tahun 2013. Contoh lain adalah Fortnite. Jadi Fortnite ini kan game ya, kalau ada yang main di sini. Ini juga merambah ke toys. Kemudian ini ada Halo, ya kan? Ini IP collaboration namanya. Kemudian ada mainan ini ya. Kemudian League of Legends, juga bikin series, fighting games dan sebagainya. Ini ada Halo, juga bikin series di Netflix. Kemudian sampai musik akhirnya, ini kemarin Global Music Award pemenangnya itu surprisingly bukan dari musik, bukan dari film, dari game. Dan Hans Zimmer yang biasa bikin film-film Hollywood, sekarang juga banyak kompos musik buat games. AOV ini yang bikin salah satunya Hans Zimmer. Nah, kemarin waktu COVID-19 hit, salah satu industri yang paling kena dampaknya itu musik, karena musik sekarang banyak mendapatkan revenue hanya dari live concert. Nah, kemudian sekitar bulan Februari ada konser yang di dalam Fortnite yang dihadiri 10 juta orang. Nah, kalau pengen tahu berapa sih biaya pembuatan games, bisa cari ya nanti yang ini berkisar antara ya mungkin ada yang 700 miliar, kemudian ada yang sampai 4 triliun pembuatannya untuk satu games. Dan itu kalau kita lihat Grand Theft Auto ini pembuatannya mungkin digabung sama marketing cost mungkin hampir 5 triliun ya. Tapi dia balik modal dalam waktu 8 jam. Jadi sekarang pendapatan mereka sudah 150 triliun per tahun kemarin. Saya belum cek lagi yang paling baru. Nah, sekarang kan bingung kan. Terus game itu apa kok bukan startup? Gitu loh. Dan saya juga pernah bilang game itu sebenarnya bukan cuma di sektor IT aja. Nah, kalau kita mengacu pada terminologi ya, play ya, di bukunya Homo Ludens, Joan Huizinga, Homo Ludens itu
manusia bermain, itu yang mendiskusikan pentingnya elemen bermain itu of culture and society. Ini memang grammatically incorrect, tapi maksudnya John Huizinga memang of culture and society. Jadi karena dari penelitiannya John Huizinga ini suggesting bahwa bermain ini adalah primary dan diperlukan untuk generation of culture. Jadi tapi berkembangnya di luar culture. Kenapa? Karena setelah dilihat-lihat, kenapa bermain ini lebih tua daripada culture? Karena kita tidak perlu mengajari binatang untuk bermain. Mereka punya cara mereka sendiri untuk bermain. Kayak kucing, anjing, permainnya beda-beda ya. Dan ada game studies juga. Game studies ini sebuah disiplin yang sebenarnya cultural study yang menggunakan paling enggak ada beberapa bidang ya. Jadi ada antropologi, sosiologi, dan psikologi. Bisa dicek di Wikipedia. Game studies atau ludologi ini. Jadi kalau kita lihat sejak kapan sih game ada, nanti saya jelasin. Kenapa ini disebut anthropological works atau sosiologi. Ini terminologi games. Dan ini adalah elemen of game. Salah satunya yang paling penting itu adalah plot, konsep ya. Jadi kalau kita ngomong secara IT itu belakangan. Kenapa? Karena setelah kita mendesain sebuah games, kita bisa decide itu mau jadi game board game atau mau jadi electronic games. Jadi nggak harus IT sebenarnya. Dan untuk plot, kita sama seperti film, kita biasanya berdasarkan hero's journey. Hero's journey ini mungkin nanti saya jelaskan waktu ada pertanyaan dari sini. Jadi ini plot untuk menyusun plot cerita atau sebuah karakter itu biasanya kalau di Hollywood pakai sistem ini. Ada banyak variasinya. Ini Homo Ludens. Nah, ini perbedaannya buku film dan teater dan games. Sifatnya sama, tapi bedanya adalah games ini interaktif. Terus kemudian bisa ada hasil yang berbeda setiap kali kita bermain. Gitu. Kemudian tujuannya game sendiri itu biasa ada tujuan tertentu yang kita harus achieve. Kemudian ada aturan-aturan mainnya juga. Nah, ini namanya core game loops. Jadi ini yang banyak sekali disalah mengertikan. Ini di game design. Game designers itu harus menguasain ini, dan ini banyak banget dipengaruhi oleh psikologi. Makanya kita antarupa kita setiap kali kita buka lowongan di game designer itu seringkali salah. Kita nggak terima sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena yang apply ke kita ada yang dari IT, ada yang dari DKV, ya kita tolak semua akhirnya. Kenapa? Karena game designer itu harusnya dari psikologi dan mathematics. Kenapa? Karena sebelum kita desain game, kita harus tahu psikologi orang. Ini contoh core game loop, saya akan jelaskan sedikit. Setiap kali kita main game itu ada action istilahnya. Kita ngapain sih di situ? Gamenya itu ngapain? Nah, waktu habis dia selesai action, dia dapat apa? Rewards itu dapat apa? Nah, setelah dapat apa, rewards-nya itu bisa diapain? Itu namanya expansion, atau biasanya buat upgrades. Dan ini setelah upgrades, dia lanjutkan action lagi. Dia lanjutkan journey-nya dia lagi. Dan ini yang nanti balancing-nya banyak memerlukan analisa-analisa dari sisi psikologis atau sosiologi dan etc. etc. Jadi tidak bisa dihandle oleh orang IT karena banyak orang IT nggak ngerti psikologi sama sekali. Dan bahkan untuk analisanya, untuk balancing-nya juga dibutuhkan formula-formula matematika. Nah ini contohnya class of clans. Kita ada biasanya build and train, kemudian ada battle. Battle ini action-nya, ya kan? Ini saya tunjuk di sini. Ini battle ini action-nya, mengurangi elixir dan nambah poin kalau kita menang. Terus kemudian dapat apa? Dapat resources. Kemudian dari situ kita bisa build and train, ya kan? Ini namanya core loop. Brawl Stars juga sama. Kita main brawl, kemudian kita dapat chest, ya kan? Chest-nya kita buka, kita bisa level up, ya kan? Kemudian kita main lagi. Ini namanya core game loop. Dan ini yang salah satu yang kita point out di dalam
Supercell itu game designersnya ada beberapa orang psikologi yang cukup bagus. Jadi mereka tahu bagaimana meningkatkan retention dari behavior dari playernya. Ini ada Hearthstone, ada contoh banyak yang ada Clash Royale. Clash Royale juga sama ya, battle. Terus kemudian waktu open session ini harus nunggu. Dan ini kita bisa lihat ada monetisasi di sini. Jadi waktu dia buka chestnya itu ada batas waktunya. Kalau nggak mau dipercepat, kita harus pakai diamonds atau pakai coins. Kemudian dari situ kita bisa upgrade, kemudian kita bisa battle lagi. Nah, ini ada berbagai macam core game loop. Ada RPG, ada arcade, ada macam-macam. Nah, tapi yang story base itu juga sama kayak film. Ada arcs namanya. Kenapa? Karena ada selama karakternya itu berpetualang, itu harus ada pertumbuhan dari karakter itu sendiri. Jadi ada arcs, ada sequence of arc, kemudian kita bisa bikin core game loop-nya itu di tengah-tengahnya. Namanya sandwich, arc sandwich. Nah, jadi ini desain atau experience gameplay of framework dari game design, karena kemarin ada pertanyaan ya, gimana sih kok mau jadi game designer gitu. Nah, dari desain itu kita biasanya ada story writer, ya kan? Terus kemudian ada game designers, terus nanti akhirnya waktu dirangkai sama user experience-nya ada user interface, ada interactivity dan sebagainya, sampai akhirnya engage. Jadi story-nya juga tercapai, game mechanics-nya juga tercapai, akhirnya kita jahit dengan atau tanpa teknologi. Kalau dengan teknologi berarti asumsinya memerlukan development, kalau tanpa teknologi jatuhnya nanti ke arah board games. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat ya yang di gameplay ini atau game designers itu banyak berkaitan sama mechanics, dynamics, sama effects. Ini sangat-sangat psikologi, bukan IT. Kemudian, nah kalau kita lihat tadi itu disebut games ini lebih tua dari peradaban, dari culture. Kenapa kayak gitu? Kita lihat dari brief history of games ya. Ini pertama kali games pertama yang terdokumentasikan dengan apa? Baik itu adalah Senet. Ini di Mesir, ya kan? Tahun 3.300 tahun sebelum Masehi, jadi ini lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Kemudian ini backgammon di Persia, 3.000 tahun yang lalu. Kemudian ada di Egypt juga, di Mesir juga ada lagi. Kemudian di Cina ada Go. Ini kalau suka pernah baca Hikaru no Go, itu bahas soal ini, jadi 4.000 tahun yang lalu. Dan Go ini akhirnya menjadi salah satu bahan penelitian yang memicu pertumbuhan AI, Artificial Intelligence. Nanti saya cerita dikit. Kemudian di India ada Caturangga, itu tahun 600 tapi setelah Masehi. Nah, kita sering dengar Einstein, tapi kita nggak pernah tahu bahwa Einstein ini di Princeton dia tuh pemain Go profesional. Jadi Einstein ini bahkan menerima plakat penghargaan sertifikat dari Nihon Kein. Yang kedua ini Alan Turing. Jadi Alan Turing ini yang penemu Enigma machine yang buat mendekode message-nya Jerman pada zaman itu. Dan ini adalah kunci kesuksesan Sekutu karena bisa mendekrip pesan-pesan Jerman. Nah, yang ditemukan oleh Alan Turing ini sekali lagi dia ahli matematika. Ini dan dia juga pemain Go. Jadi dia waktu sekarang komputer modern ini berbasis dari mekanisme Alan Turing zaman itu, logiknya ya, clocks-nya. Kemudian ini ada John Forbes Nash yang kalau mau nonton filmnya tuh ada Beautiful Mind. Ini juga apa ya? Salah satu yang menemukan banyak teori dalam ekonomi dan matematika. Teorinya dia yang paling terkenal adalah game teori atau equilibrium. Dan Nash equilibrium ini, game teori ini, itu diilhami juga dari permainan Go tadi. Jadi ini juga pemain Go profesional soalnya. Jadi kalau di filmnya teman-teman lihat dia main kayak catur gitu di taman, itu di Princeton ya, itu mereka main Go. Dia sebenarnya main Go. Kenapa? Karena dia bilang, dia pernah nyebut waktu itu, kalau catur itu logik.
Go ini nggak logik, makanya dia tuh bingung banget gimana cara mecahin ini. Kenapa? Karena nggak logis. Nah, nanti ada hubungannya nih dengan Deep Blue. Ini jadi IBM tahun 85 tuh menginisiate project-nya dia yang soal AI, ya kan? Project-nya ini untuk mengetahui mekanisme di dalam game. Jadi semua board game itu didekode, kemudian mereka pakai komputer berusaha mencari solusinya. Nah, tapi setelah uh, tahun 97 sampai 99 ya, itu Garry Kasparov kan kalah oleh Deep Blue. Setelah itu tapi proyek ini malah di shutdown. Kenapa? Karena pada 2000 tahun 2000 komputer yang sama yang mengalahkan Garry Kasparov 2 kali ini dipakai buat menantang anak kecil dari waktu itu dari Cina, umurnya masih 12 tahun, pemain Go, dan membutuhkan 7 Deep Blue untuk melawan anak kecil ini, dan Deep Blue kalah. Di situ director IBM akhirnya menutup project artificial intelligence-nya dan bilang ini sampai sini batas artificial intelligence. Go tidak bisa dipecahkan dengan artificial intelligence. Makanya setelah itu project-nya Google, AlphaGo mulai. Dan sekarang AlphaGo ini sudah mengalami iterasi banyak dan terakhir mengalahkan Lee Sedol. Itu tingkat tertinggi dari pemain Go menggunakan machine learning. Jadi kalau belajar IT ya, sebenarnya artificial intelligence yang sekarang tuh bukan artificial intelligence. Sekarang tuh umbrella terms. Kalau zaman dulu artificial intelligence itu berbeda dengan fuzzy logic. Artificial intelligence itu pakai decision tree, ya kan? Kenapa pakai decision tree? Karena zaman dulu kita program, ini saya cerita dikit ya, karena saya dulu juga base-nya IT. Waktu kita program, kita harus memperhitungkan satu operation, misal di plus gitu. Plus itu berapa clock sih? Mungkin nggak banyak tahu ya. Plus misal kita sebut 15 tambah 1 gitu. Itu 11 clock. Dan zaman dulu komputer yang saya pakai buat belajar itu prosesornya nggak sampai gigahertz ya, baru 100 megahertz. Artinya apa? Kita harus benar-benar mikirin optimization pakai assembler, metode buat optimisasi. Dan itu nggak bisa di situ fuzzy logic tadi, yang fuzzy logic ini pakai matrix, itu nggak bisa jalan. Kenapa? Saat tahun 2000 saya bantu senior saya buat setup pengenalan tulisan tangan di komputer yang satu lab, ada tiga lab. Total itu pokoknya 300 komputer lebih. Itu buat melatih komputer dengan fuzzy logic yang sekarang disebut dengan machine learning ini, dibutuhkan waktu 6 bulan, dan itu pun akurasinya masih di bawah 80%. Baru 100. Kekurangan data, kekurangan computational power. Nah, sekarang di HP yang Anda pegang sekarang, itu satu HP ini kekuatannya sama dengan 3 lab komputer zaman saya dulu kuliah. Makanya sekarang machine learning lebih bisa jalan. AI hanya terbatas seberapa banyak kondisi yang diprogramkan oleh programmernya. Gitu ya. Nanti kita discuss lagi deh. Karena nggak ada interaksi, saya jadi bingung ngerti apa enggak. Nah, ini ada beritanya. The Mystery of Go, the ancient games that computer still cannot win. Jadi kita bisa lihat, ini sebelum kemarin akhirnya AlphaGo ada breakthrough ya dalam deep learning. Jadi kemajuan teknologinya kita itu juga dipengaruhi oleh games. Kita lihat semua gadget yang kita pegang, dari laptop, dari HP, dari apa segala macam, kita lihat tesnya. Pasti ada kayak 3D Mark, terus ada Unigine apa segala macam. Semua tes yang dipakai buat ngetes hardware-nya kita itu, kenapa butuh memori lebih tinggi, kenapa GPU-nya ada multiple core sekarang, itu dipakai untuk menghandle komutasi dalam games. Jadi sebenarnya dunia kita sekarang aja, mau VR, mau augmented reality, itu berputar masih diputar sekitar games, sama dengan 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini berita 2 tahun yang lalu, jadi Bill Gates
itu memuji ada huge milestone for AI, karena sekarang artificial intelligence jadi umbrella term. Ini egonya Amerika ya, karena pada waktu saya belajar dulu, Amerika tuh suka AI karena nggak suka fuzzy logic, sedangkan yang meneliti fuzzy logic itu Jepang waktu itu. Tapi sekarang mereka karena nggak mau kalah, jadi ya AI udah mati, tapi dibangkitin lagi jadi umbrella term. Nah, AI yang paling tinggi sekarang adalah AI yang ada di OpenAI, itu yang dikembangkan di dalam buat handle games Dota 2. Jadi kalau sekarang ada perusahaan AI segala macam, saya nggak percaya kalau mereka nggak bikin AI buat games, nggak percaya sih. Nah, sekarang kita ngomong games. Seberapa besar kita lihat banyak games sekarang, banyak ke arah e-sport segala macam, tapi biasanya orang biasa nggak ngerti apakah e-sport itu seperti apa sih. E-sport itu adalah sebuah ekosistem yang diciptakan oleh developernya nih untuk memperpanjang bisnis dari gamenya itu sendiri. Nah, sekarang di Indonesia e-sport itu ya fokus ke tim sama liga. Jadi seharusnya yang di-push ini game developers-nya. Walaupun e-sports ini tahun 2019 itu membuka 16 triliun revenue-nya, tapi ini hanya puncak dari gunung es dari industri raksasa, yaitu industri game, yang selama setahun menghasilkan 2.200 triliun. Nah, yang tadi saya sudah bahas, di Indonesia sendiri, di tahun 2016, games ini sudah lebih dari 3 kali lipat dari industri film. Karena film nasional omsetnya cuma sekitar 5 triliun, game udah 12 triliun lebih gitu. Ini 4 triliun sih. Gitu. Nah, di dunia lebih parah lagi. Jadi game sekarang omsetnya, revenue-nya sudah 4 kali lipat dari film nih. Jadi kalau film sama musik digabung aja masih setengahnya games. Kurang dari setengahnya games. Jadi kita ulang lagi. Nah, di Asia Tenggara ini termasuk wilayah yang growth rate-nya tertinggi, di mana Indonesia sendiri pengguna e-sports-nya 2 tahun yang lalu ya, ini 60 juta orang, dan tahun ini bakal mencapai 100 juta orang. Artinya apa? Ada 40 juta pemain game baru, ya kan? Dan dari semua e-sports game, itu pemain tertinggi masih didominasi oleh MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Nah, challenge-nya apa? Ini era ekonomi kreatif, tapi menteri-menterinya banyak yang ngerti. Nah, kita lihat, ini challenge ya. Market game di Indonesia ini bisa dibilang industri yang paling tinggi di dunia dan Indonesia sekarang. Kenapa? Karena growth rate-nya itu 300% dalam waktu 3 tahun. Sedangkan perekonomian Indonesia, kalau di rata-rata sama 3 tahun, hanya 1%. Tapi di Indonesia 99% marketnya dikuasai oleh game impor. Market game lokal kita hanya 0,02%. Dan ini turun terus setiap tahun. Berarti apa? Program yang dilakukan pemerintah selama ini, ada seminar, ada apa segala macam, ada pameran, itu nggak jalan. Artinya apa? Itu nggak berguna. Itu bukan program itu yang kita butuhkan. Nah, ini ada berita banyak ya, kalau main PUBG bisa rugi, negara bisa rugi dan sebagainya. Ruginya berapa? Tahun kemarin kita rugi 16 triliun dari game karena uangnya keluar terus. Terus ini saya juga foto. Ini top 10-nya juga gamenya game impor semua. Dan ternyata bahkan pemerintah kita nggak tahu kalau mereka supporting game asing. Ini Piala Presiden membantu negara tetangga, bukan negara tetangga, penduduk negara tetangga untuk menjadi billionaires. Kita lihat kalau dia bahkan revenue lebih dari 1 billion, yaitu 15 triliun setahun, tahun kemarin nih. Jadi billionaire mendadak nih. Dari satu game aja, Free Fire. Banyak dibantu oleh pemerintah Indonesia. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita bisa balik nih dari 0,2% sampai 5% dalam waktu 5 tahun. Nah, salah satunya karena kita juga nggak mau tunggu-tungguan, saya lumayan capek juga waktu itu
Backcraft itu kan nggak begitu berguna. Saya aktif di sana tapi mental semua suggestion kita, jadi akhirnya kita jalan sendiri. Jadi di Asosiasi Cakra kita kerjasama dengan beberapa sektor, kita bikin Lokapala dan Anantarupa ngelit project-nya istilah seperti itu. Jadi Lokapala ini game MOBA e-sport pertama di Indonesia dari sebenarnya dari lokal culture ya. Jadi ini 6 dunianya wayang, kemudian ini unsur-unsur yang ada di Indonesia. Ini unsur-unsur ini beda sama yang dari Cina, biasanya unsurnya api, angin, es gitu. Kalau Indonesia kita pakai unsurnya Chandra, Surya, dan sebagainya. Dan ini adalah ada value-nya. Karena ini sebenarnya kita ambil dari value of leadership. Jadi value of kesatria, Lokapala. Kemudian ini kenapa kita create Lokapala? Ya ini, karena kita udah defisit, pemerintah terus-terusan mensupport industri asing terus. Alasannya adalah industri lokalnya nggak ada yang bikin, katanya gitu. Tapi nggak ada programnya juga supaya kita bisa bikin. Jadi kayak telur dulu atau ayam dulu kayak gitu. Terus game market ini pertumbuhannya pesat banget. Jadi kalau ada teman-teman yang mau masuk industri game, ini prospeknya paling tinggi. Bahkan di masa pandemik ya, pertumbuhannya kemarin meningkat lebih dari 30%. Kemudian kita juga pengen mempopulerkan budaya lokal kita, Nusantara, Indonesia secara keseluruhan ke luar. Dan kita juga mau memperkenalkan kembali pahlawan-pahlawan nasional kita, bukan pahlawan nasional, sorry, pahlawan yang di Nusantara ini yang punya value yang sama, punya nilai kekesatriaan yang kita pengen angkat dan kita perkenalkan kembali ke anak muda Indonesia, dan juga kita banyak mengangkat karakter-karakter mitologi yang punya nilai. Kemudian yang terakhir kita pengen meng-create positive gaming culture. Ini beberapa screenshotnya dan beberapa key features dari Lokapala. Kalau ada yang pernah main, jadi kita ada Wahana, ada Raksasa, ada The Ancient One, ada Genging Lane, terus sudah ada highlights dari beberapa media juga. Kita sekarang lagi persiapan untuk publish di Southeast Asia dan India. Dan kita sudah bekerjasama dengan Telkom Group sebagai publisher kita. Ini Melon, ini CEO-nya Melon, Pak Dedi. Kemudian ini Stanley ini international referee, international e-sport referee. Jadi kalau Tencent mau bikin game di Asia Tenggara, dia pasti diundang. Kemudian ada Pak Gede ini CEO-nya Gudang Village juga, partnership dengan kita. Ini beberapa karakter-karakternya, ada Gino, ada Wijaya. Terus kita selama 4 bulan kita publish, walaupun belum ada turnamen ya di Solo ya. Memang belum ada turnamen, mungkin baru minggu depan ada bulan ini baru ada turnamen yang ada di beberapa kota. Tapi kita selama 4 bulan ini sudah 1 juta pemain, dan MIU despite of kita ada masalah di infrastruktur ya, karena Indonesia agak cukup susah nih kayak infrastruktur buat servernya apa segala macamnya itu, jadi sering ada masalah di situ kemarin. Tapi monthly active user kita 200.000 lebih gitu. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Saya izin ke toilet dulu ya sebentar ya. Oh iya ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih pada Mas Ivan tadi ya sudah menyampaikan materinya. Nah, sebelum masuk sesi tanya jawab, ini ada selingan terlebih dahulu, yaitu sesi pemaparan materi dari salah satu sponsor kita, yaitu Bayu. Kepada Mas Hendy selaku perwakilan dari Bayu, saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Mas Ardi untuk waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Budi Prastio sebagai Brand Activation Spesialisnya Bayu Indonesia. Jadi nanti kami akan menjelaskan tentang Bayu itu apa sih sebenarnya gitu. Halo. Sudah kelihatan ya Mas Ardi ya? Sudah. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Halo Mas Ivan. Halo. Ayo. Present sebentar ya Mas ya, tentang Ya, Bayu ini Mas. silakan Mas. Terima kasih Mas. Oke, baiklah teman-teman.
kita highlight sejenak ya tentang Bayu itu apa sih. Jadi Bayu itu sebenarnya merupakan salah satu produk digitalnya Telkomsel ya. Jadi inovasi itu kan dikembangkan oleh Telkomsel sampai dengan saat ini ya, dengan mempersembahkan experience tentang digitalnya sendiri, terutama untuk segmen anak-anak muda ya, youth and millennial. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa market Indonesia itu beragam ya, yang sekarang memang bergeser ke arah digital ya, terutama fokus ke segmen anak-anak muda atau youth. Seperti yang kita ketahui juga bahwa segmen youth and millennial ini lebih prefer ya menggunakan layanan berbasis aplikasi ya. Hanya dengan menggunakan jari mereka bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan ya. Seperti contoh ada JNE, ada Gojek, ada Link Aja dan lain-lain. Gitu. Jadi semakin banyak informasi yang mereka dapatkan ya di sana, di luar sana, mesti mereka yang berpikir bahwa oh saya pingin ini, oh saya pingin itu. Jadi akan beragam sekali kebutuhan yang memang belum terpenuhi sampai dengan saat ini. Ya kita menilai bahwa segala keinginan dan kebutuhan dari mereka itu harus atau wajib kita penuhi. Di sini Telkomsel dengan bangga mempersembahkan Bayu sebagai provider serba digital pertama kali di Indonesia dengan hashtag semuanya semaunya. Nah berikut journey ya dari digital experience-nya Bayu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Bayu, bagaimana sih cara install atau downloadnya, langsung saja ya. Kalau untuk download atau installnya bisa langsung dicari dulu ya di aplikasi Play Store maupun App Store. Di sana akan ada muncul searching word-nya Bayu ya, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal download dan install. Nah berikut journey-nya teman-teman. Jadi apa sih yang digital di sini? Jadi ada beberapa item yang memang kita bikin digital semuanya ya. Jadi mulai dari pemilihan paket kawan-kawan ya. Jadi mulai dari pemilihan paket itu bisa pilih di aplikasi gitu ya. Jadi berbeda kalau teman-teman selama ini kan beli kartu SIM card ya internet, tapi di SIM card tersebut sudah ada nomornya, sudah ada paketnya. Jadi berbeda sekali dengan Bayu karena kita mengangkat technological development-nya. Jadi kita menginflukan digitalisasi dalam semua aspek item. Jadi mulai pemilihan paket tadi ya, ragam varian paket sudah ada di aplikasi Bayu. Kemudian yang kedua, dalam hal pemilihan nomor juga itu teman-teman bisa pilih juga di aplikasi Bayu gitu. Kemudian yang ketiga, tentang metode bagaimana sih cara mendapatkan SIM card Bayu ya. Itu kita menanam dua metode untuk mendapatkan SIM card. Yang pertama adalah SIM card itu bisa diantar sampai ke rumah customer ya atau pelanggan. Yang kedua, SIM card tersebut bisa diambil di lokasi terdekat. Jadi lokasi terdekat yang mana gitu ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Indomaret yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa pick up point lokal ya di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Contoh bisa seperti kafe, swalayan dan lain-lainnya yang memang sudah ada ini ya signboard-nya Bayu. Berarti itu sudah bekerja sama dengan Bayu. Sampai dengan saat ini kita juga masih melakukan akuisisi ya untuk kerjasama dengan beberapa merchant yang memang sebelumnya belum pernah ada dealing dengan Bayu juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pembayaran. Jadi untuk pembayaran sendiri itu mempermudah anak-anak muda saat ini ya, karena banyak juga yang sudah pakai GoPay, pakai OVO, pakai Link Aja. Jadi teman-teman pengguna Bayu bisa memilih mau membayar paket itu pakai apa, gitu bisa memilih sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Pakai Link Aja bisa, pakai GoPay bisa, pakai OVO bisa dan lain-lain. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa menentukan juga paket-paket yang mau dipilih apa. Jadi kita menyediakan 3 jenis kategori item ya. Yang pertama adalah mengenai paket. Jadi paket itu ada paket reguler ya, internet 24 jam. Itu tidak dibagi-bagi. Kemudian yang kedua adalah paket topping. Paket topping itu ada kuota untuk YouTube, kuota untuk Spotify, kuota untuk Line, kuota untuk Instagram dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah untuk pembelian pulsa sendiri juga ada. Nah, berikut ini ya boarding experience-nya dari Bayu sendiri. Jadi beberapa staging tahapan sebelum kita mendapatkan sifat Bayu. Yang pertama kita harus pilih dulu ya paketannya. Apakah kita mau beli paket internet all network atau beli topping sekalian atau beli pulsa. Yang kedua adalah registrasi akun emailnya teman-teman dulu ya di Bayu, bisa via Gmail maupun lewat Facebook. Yang ketiga, kita bisa pilih number sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya adalah memilih SIM card itu mau diambil atau diantar. Teman-teman yang bisa menentukan sendiri. Dan yang terakhir adalah memilih metode pembayaran.
Nah, untuk perpanjangan paket juga bisa dilakukan ya sesuai dengan paket yang kita pilih teman-teman ya. Apakah mau beli pulsa lagi atau mau beli paket yang sama seperti yang kemarin itu juga bisa sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Kita juga melengkapi Bayu ini ya sebagai pelengkap buat pelanggan loyal Bayu yang sudah menjadi pelanggan Bayu untuk layanan call center ya atau service centernya Bayu. Kita sebut sebagai Nindi. Nindi sahabatnya Bayu yang akan membantu teman-teman atau pelanggan Bayu untuk menjawab segala pertanyaan dari kawan-kawan. Selain itu kita juga menyediakan layanan entertainment ya atau hiburan. Jadi berupa mixtape ya, gabungan dari beberapa lagu. Itu ada di fitur ya, aplikasi Bayu juga. Selain itu kita juga menyediakan Getcoin. Nah, Getcoin ini bisa ditukarkan atau diredemkan dengan kuota YouTube maupun diskon untuk pembelian produk di macam-macam yang sudah bekerjasama dengan Bayu. Jadi kita juga mengeliminasi atau menghilangkan beberapa persyaratan yang tidak penting ya. Jadi makanya tadi spesifik ya, mau kuota apa aja ada. Kemudian mengenai harga juga konsisten ya, untuk pelanggan lama ataupun pelanggan baru juga sama. Dan kita juga memberikan reward atau loyalitas kepada pelanggan berupa rewarding gitu. Nah, alasan kenapa kita harus menggunakan Bayu? Yang pertama adalah karena kuotanya 24 jam ya, all network ya. Kemudian tidak dibagi-bagi gitu ya. Dan sinyalnya juga Telkomsel. Yang kedua, kita bisa pilih kuota dan topping sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga adalah mengenai harga ya. Harga itu stabil ya. Tidak bergonta-ganti kayak gitu. Jadi tetap sama untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama. Kemudian untuk layanan service centernya juga ada Nindi yang beroperasi selama 24 jam yang akan bantu teman-teman atau pelanggan Bayu untuk menjawab segala pertanyaan. Ataupun misalkan ada kendala bisa ditanyakan di live chat-nya Nindi. Kemudian yang terakhir adalah bagi pelanggan setia Bayu ya, yang sudah berlangganan minimal 3 bulan itu akan dapat reward. Contohnya misalkan mendapatkan free paket data. Oke, berikut contoh-contohnya ya, kuota-kuota yang ada di aplikasi Bayu ya, dengan berbagai unique name ya, nama-nama yang unik, dengan berbagai variasi harga, dengan berbagai variasi masa aktif. Ya, seperti ini. Ada juga kuota yang berbasis kecepatan ya. Ada 1,5 Mbps, ada juga yang 1 Mbps. Kita juga bisa menentukan kuota sesuai dengan keinginan kita. Mau berapa hari, mau kuota yang berapa, itu ada. Demikian sekilas penjelasan tentang Bayu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Hendy. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Bayu, nanti bisa tanya-tanya sama Mas Hendy ya. Nah, oke, mungkin langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Di kolom komentar sudah banyak pertanyaan. Buat Mas Ivan sudah siap belum? Siap. Saya coba lihat dulu ya dari atas. Saya bacakan. Boleh Mas. Yang pertama dari Mas Ahmad Fajri. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang. Ini mau dijawab per poin apa langsung keseluruhan, Mas? Siap. Yang Mas Ahmad Fajri skrip ya, ini ya. Saya jawab satu persatu ya, Mas ya. Oh ya, Jadi apa bedanya skrip yang digunakan oleh developer web dengan developer games dan samakah game developer? Skrip ini sama kayak format ya. Sebenarnya bahasa apapun, kalau dari pandangan saya bahasa apapun itu sama. Cuman beda aja bahasa apa yang dipakai. Jadi kalau web pakainya apa? HTML. Kalau developer game itu harus bisa lebih luas, tapi kalau tergantung engine yang dipakai. Kalau engine-nya pakainya Unity 3D, berarti C#. Kalau mau bikin gamenya jatuhnya di web, berarti pakai HTML5. Ya kan? Tapi juga C# itu buat Unity 3D-nya. Nanti kalau ada beberapa komponen yang mau diintegrate ke Android, langsung ke yang low level, ya berarti harus ngerti Java-nya. Ya kan? Kalau ke iOS harus ngerti Xcode gitu. Terus cara menjual game di internet. Jadi gini, kita bisnis game itu ada macam-macam. Jadi ada freemiums, ada premium. Nah, untuk premium games artinya game yang dijual
itu biasanya kok sekarang generally pakai Steam. Kalau game PC ya. Kalau mobile rata-rata bisnisnya itu freemium. Freemium artinya downloadnya gratis, kemudian ada bisnis modelnya di situ. Apakah bisnis ini sangat menggiurkan? Iya, menggiurkan banget, tapi banyak yang nggak ngerti tentang bisnisnya. Kenapa? Karena banyak berpikir sama kayak startups. Kayak startup itu di universitas bikin startup, kemudian langsung terjun ke bisnis. Enggak. Di game itu yang namanya indie game developer di luar negeri ya, itu biasanya mereka udah punya pengalaman 20 tahun, 15 tahun minimal, itu di industri game. Artinya apa? Mereka kerja di perusahaan besar, mereka tahu bisnisnya, dan mereka punya ide-ide tentang bisnis game mereka sendiri, kemudian mereka setelah itu mereka bikin game indie. Nah, di Indonesia enggak. Karena tadi itu tumpang tindih kan. Jadi mikirnya, oh game sama kayak startup mulai di universitas. Enggak. Saya lihat karena 99% gagal. Kenapa? Karena nggak ngerti bisnisnya. Jadi biasanya saya suggesting, ya kemarin di beberapa universitas di sini juga sama, di Jakarta ya. Saya bilang, tujuan saya bukan buat bikin startup kayak startup gitu di universitas, saya bilang gitu. Tujuan saya adalah membuat value chain dari knowledge-nya, kemudian dari ekosistemnya, industrinya itu jalan. Kalau nggak ada 1.000 orang bikin game, 990 gagal tuh itu bikin jelek industrinya sama kayak Indonesia sekarang. Ini masalah yang paling besar. Kenapa kita cuma menguasai 0,02%. Dan dari 0,02% aja, itu yang pendapatannya lebih dari 10 miliar, mungkin kurang dari 5 perusahaan. Sedangkan perusahaan dari luar negeri, satu game ya, taruhlah tadi kayak Free Fire gitu di Indonesia gitu. Itu di Indonesia dia bisa 3 sampai 4 triliun kali omsetnya. Jadi beda jauh banget. Maksudnya dengan market yang sama tapi nggak ada knowledge-nya, mending jangan. Pasti gagal soalnya. Jadi cari perusahaan yang sudah mature, di mana teman-teman bisa belajar pipeline-nya yang benar gimana, bisnisnya gimana, seberapa susah, kenapa kita sampai harus kerjanya tuh mungkin puluhan orang sampai 100 orang, nggak mungkin dilakukan sendirian, itu harus tahu kenapa. Apakah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, apakah kedepannya Anantarupan membuat game triple A seperti Dread Out, Pulang Insanity? Dread Out dan Pulang Insanity itu bukan triple A ya, karena itu masuknya masih indie. Karena kalau triple A itu budgetnya udah pasti ya di atas sekian ratus miliar kayak gitu, itu triple A. Kalau Dread Out sama Insanity bukan triple A, tapi masih indie sebenarnya. Apakah bikin kayak gitu? Mungkin enggak, karena bisnisnya sangat terbatas gitu. Nah, ini pilihan ya. Ini ada pertanyaan ya. Mau free to play atau freemiums, atau game yang mahal, premium tadi, yang dijual kayak gitu. Ini pilihan. Kalau game itu sekarang banyak yang hybrid juga ya, jadi nggak harus dua hal ini. Jadi tergantung dari strategi bisnisnya. Kalau pede banget, gamenya bagus dijual, sekali dirilis langsung laku, silahkan langsung dijual. Tapi kalau bakal ada improvement over time, istilahnya kalau game-game yang biasanya RPG, terus kemudian FPS, MOBA dan sebagainya yang akan terus dikembangin terus, ya biasanya bakal premium. Kenapa? Karena kalau nggak premium, kita dapat uangnya dari mana? Servernya tuh cukup mahal. Kita kemarin dengan 200.000 MAU aja, servernya kita bayarnya 200 juta sebulan, 250 juta sebulan. Kemudian jika ingin masuk di dunia game developer, apa aja yang harus dipelajari oleh pemula? Tergantung mau masuk ke divisi mana. Kalau masuknya ke divisi kayak di scriptwriter, berarti harus belajar gimana menulis skrip yang baik atau menulis penulisan yang baik. Kemudian kalau di game design berarti harus menguasain tadi itu, kayak matematikanya harus bagus,
harus bisa bikin formula-formula yang bisa diterapin, kemudian tahu game mechanics, ngerti psikologi dan sebagainya. Terus kalau untuk di animasinya ya standar sih, harus tahu constraint-nya di animasi dalam game itu seperti apa. Kalau di modeling 3D asset development berarti ya harus tahu pipeline-nya yang benar. Gimana sih atlasing yang benar gitu. Gimana sih ngubah dari sculpt ke high poly ke low poly, aturannya gimana, loop-nya gimana, kemudian tekstur atau shader-nya itu gimana, karena beda dengan animasi, pipeline-nya ya. Shader atau lighting dalam game itu biasanya dilakukan di dalam engine, bukan di dalam software yang membuat aset 3D tersebut. Kemudian kalau 2 dimensi juga sama, requirement-nya beda-beda setiap bagian. Kemudian sampai ke UI sendiri, UX juga sendiri. UX itu dari psikologi, kalau UI dari DKV. UI dan UX adalah 2 hal yang berbeda. Saya suka bingung, di Jakarta pun juga bingung. UI, UX kenapa dijadiin satu gitu, UX experience. Itu psikologi, cognitive psychology. Coba cari nanti ada cognitive psychology, ada di situ ada banyak tentang guide-guide soal user experience. Sedangkan di DKV, saya nggak yakin di DKV atau di desain grafis ya, itu diajarin psikologi gitu loh. Jadi agak menyesatkan untuk kalau UI dan UX digabung. Kalau di kita dipisah. UX itu digodok dulu di game design karena masih satu dengan prinsip-prinsip psikologi. Kemudian setelah jadi UX-nya baru dilempar ke UI designer. Kayak gitu. Bagaimanakah perkembangan game dev di Indonesia? Apakah menjadi game dev menjadi potensi pasar Indonesia dan developer lainnya? Oh ya jelas. Karena kalau cuma startups kan cuma valuasi dan sekarang udah banyak yang ambruk ya. Nggak proven. Kita lihat unicorn yang kemarin katanya Dekakon dan sebagainya, banyak yang nggak survive. Kenapa? Karena setelah mereka buka di bursa saham dan sebagainya, mereka IPO, dibuka, ternyata nggak ada duitnya. Ternyata semuanya hanya valuasi. Artinya apa? Valuasi ini kan mereka predik bahwa mereka bisa berkembang apa segala macam. Tapi kalau dari awal nggak punya bisnis modal untuk sustainability ya susah. Makanya kemarin kayak investornya kayak Uber, terus kemudian ada apa ya kemarin ya yang nyewain tempat itu juga akhirnya investornya juga collapse juga akhirnya gitu. Kenapa? Karena nggak ada real transaction. Kalau di game developer dari awal harus mikirin bisnis. Makanya nggak mungkin dilakukan oleh satu orang dan nggak mungkin dilakukan oleh sekelompok grup yang hanya berasal dari satu fakultas gitu, IT gitu, itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin karena harus ada yang ngerti bisnis banget. Jijim bertanya, apakah lulusan matematika dapat menjadi game developer atau boleh dibilang game developer? Bisa banget, dan kita kemarin barusan open juga, saya nggak tahu masih open apa enggak, lulusan dari matematika di divisi game design. Ya kan kerjaannya tuh ngitung data, dihitung lagi. Jadi digabungin dengan psikologi, akhirnya jadi psikometri kayak gitu. Tambahan, apa tujuan menciptakan game lokal yang berjalan ke MOBA? Sedangkan game MOBA sudah dikuasai game Mobile Legends, AoV dan LOL akan keluar dan kendalanya. Nah ini sama kan pertanyaannya masih pertanyaan startup. Kalau startup ya kita nggak mungkin maksudnya kita pasti ini udah dikuasain karena apa disruption. Nah orang nggak akan berhenti bikin sekarang film kita ngomong film aja filmnya itu apakah orang nggak bikin film horor hanya karena ada film horor yang bagus? Enggak. Kenapa? Karena marketnya terus jalan. Jadi karena logikanya gini, kalau di industri kreatif itu nggak ada namanya winners takes all. Semuanya itu ada masanya. Kenapa? Sekarang pemain game-game baru yang baru ya, waktu mereka mencoba main top tier game kayak gini, Mobile Legends, AoV dan Mobile Legends sama AoV taruhlah. Itu mereka akan menghadapi gamer-gamer lama yang sudah menguasai. Dan heroes mereka udah lebih dari 50. Artinya apa? Kesempatan mereka buat naik bakal steep banget. Dan disitulah kesempatan kita hadir di sana. Dan dari riset kita, dari semua e-sports,
MOBA kok yang pemain paling besarnya. Kenapa saya harus berisiko membuat game yang apa namanya, taruhlah kayak Battle Royale gitu, yang market cap-nya lebih kecil, tapi yang bikin lebih banyak karena lebih gampang bikinnya gitu. Kendala dalam membuat game Lokapala kemarin, kalau teknis ya ada kendala teknis karena kita yang pertama bikin game multiplayer satu, dan itu teknisnya cukup banyak. Terus kemudian eh, dukungan dana juga karena nggak murah kan. Kita sebenarnya butuh buat game ini paling nggak idealnya tuh 60 sampai 80 orang. Tapi ternyata kemarin kita cuma mampu eh, hanya dengan segala keterbatasan 40 orang, makanya banyak development-nya yang akhirnya kita susulkan gitu. Bagaimana dengan pengembangan game jenis MMORPG saat ini? Oh sorry, ini bug dulu ya. Gimana mendeteksi sebuah bug dan bagaimana cara memperbaikinya, serta apa kendala yang harusnya memperbaiki sebuah bug. Jadi gini, dalam semua development, ini general ya, di IT, kalau kita nyebutnya games yang game electronic games, berarti ada programmer juga di situ, harus kenal istilahnya CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Artinya apa? Kita harus sebelum kita development, setelah prototyping dan sebagainya, itu harus dibikin arsitekturnya dulu. Jadi setelah arsitekturnya ada, dipecah-pecah dari unit-unit, ya kan? Terus cara deteksinya gimana? Memang gini, memang nggak semuanya bisa deteksi lewat itu. Contohnya kemarin kita udah tes internally, terus ternyata waktu dipublish yang main banyak orang, terus ada yang taruhlah ada yang putus satu, tuh bikin yang lainnya nyangkut misal. Itu bisa terjadi, tapi itu di UAT. Jadi tes sendiri itu ada stagingnya, ada staging test. Dari yang tadi dipisah unit-unit, itu namanya itu masuknya di regression test ya. Harus di deploy regression test. Kenapa? Biar bug yang sama nggak keluar. Nah setelah regression test jalan, kan ada staging test lagi tuh sampai ke UAT. Jadi gimana caranya ya? Itu harus ada unit-unit tertentu yang handle program yang dia buat sendiri, makanya nggak mungkin dilakukan sama satu orang gitu. Bagaimana dengan pengembangan jenis game MMORPG saat ini? Apakah ada game MMO yang dikembangkan oleh developer Indonesia saat ini? Nggak ada. Game MMO itu pembuatannya minimal 50 miliar sampai 70 miliar. Itu minimal. Kalau kita hitung dengan gaji Indonesia, minimal butuh segitu. Nggak ada yang mau bayarin. Jadi yang game multiplayer aja baru istilahnya yang udah siap baru kita, maksudnya ada banyak kendala di development cost kayak gitu. Jadi MMORPG itu cukup heavy, cukup berat dalam development technicals-nya maupun dari asetnya. Bayangin untuk buat aset map-nya, untuk buat aset karakter, baju-bajunya segala macam itu ribuan aset ya, dan itu yang develop minimal paling enggak 100 sampai 150 orang untuk MMORPG. Sekarang kita cari dari kemarin itu kita buka lowongan buat cari engineer aja nggak dapat. Yang daftar dari jebolan startup yang udah collapse itu, dan ternyata skill levelnya beda jauh kayak gitu. Game engine apa yang digunakan oleh Lokapala dan bagaimana cara memilih game engine yang mumpuni untuk menggunakan game? Jadi game engine yang kita pakai buat Lokapala itu Unity 3D. Karena Unity 3D ini efisien buat di mobile, karena kita memang bikinnya di mobile. Tapi ada banyak engine kayak ada Unity 3D, ada Unreal, ada yang khusus buat 2D, Cocos ya, dan sebagainya. Tinggal dilihat dari mau ke arah mana gitu. Kalau bisa jangan ganti-ganti. Jadi sebenarnya engine ini kan cuma tools. Jadi tools yang paling baik kalau kita nggak memakai dengan baik sama aja. Jadi yang penting adalah lebih kepada gimana kita mengkonsepkan sebuah games dari game design, penulisan apa segala macam sampai eksekusinya. Masalah game engine itu relatif tergantung dengan strategi. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mas Ivan sudah menjawab satu persatu pertanyaan dari peserta.
Iya. Nah, bagi para penanya, apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanggapi lagi? Oke, sepertinya sudah ya. Cukup. Baiklah, seperti yang tadi saya bicarakan di awal, akan ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih dari panitia. Nah, saya bacakan untuk 3 penanya yang beruntung pada seminar kali ini. Yang pertama dari Mas Ahmad Fajri, kemudian Denny Febriawan, dan Fadli Hasan. Nah, itu selamat untuk 3 orang pemenang Selamat mendapatkan ya. bingkisan menarik dari salah satu sponsor kita, yaitu DigiLab. Nah, bagi yang belum beruntung jangan khawatir, kalian masih bisa buat story di Instagram dan jangan lupa tag Smart IT Fest Official. Nah, bagi yang beruntung akan mendapatkan saldo uang elektronik dari panitia. Nah, jadi jangan lupa ya. Nah, baiklah, tak terasa kita sudah menuju akhir pada acara seminar kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Mas Ivan yang telah menyempatkan Terima waktunya untuk kasih. hadir dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Kemudian juga kepada para peserta atas partisipasinya mengikuti seminar game development pada hari ini. Terakhir tak lupa juga berterima kasih kepada pihak sponsor kita, yaitu RPM Surakarta, DigiLab, dan Bayu atas dukungannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya teman-teman, tak lupa lagi mengingatkan, di Smart IT Fest 2020 ini tidak hanya ada seminar saja, kami juga memaparkan pameran tugas akhir mahasiswa D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret di YouTube Smart IT Fest. Untuk linknya tadi sudah ditaruh di kolom komentar ya. Oke, akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya Adi Ardiansyah selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi COVID-19 tidak menjadi alasan untuk kita berhenti berkarya. Smart IT Fest 2020, let the future begin. Disiarkan secara langsung di channel YouTube Smart IT Fest. Musik selalu on, kok dipaketinnya sama kuota nonton sih? Nggak kelihatan, tapi ngagetin. Ini hantu atau syarat dan ketentuan ya? Apa kesamaan mantan pacar dan provider? Sama-sama hobi ngatur. Eits, tenang, jangan khawatir. Sekarang udah ada Bayu, layanan seluler serba digital pertama di Indonesia. Yuk mari kakak, download dulu aplikasinya di Google Play Store. Sekarang kamu pilih dulu kuota utamanya. Mau yang bikin nyaman, yang bikin happy, atau yang bikin nagih. Terus kamu bisa tambahin kuota topping semau kamu. Mau Instagram? Boleh. Mau YouTube? Boleh juga. Nah, sekarang lanjutin pilih-pilih nomor Bayu yang kamu suka. Terus pilih deh cara delivery dan pembayaran yang kamu mau. Beres deh, simple kan? Duh, kapan ya dia dateng? Udah gak sabar nih. Jangan-jangan itu dia. Permisi kak, ini paket kartu Bayunya ya? Ya, ini dia waktu yang kutunggu. Rasanya kayak ada anak panah yang nembus langsung ke hati aku. Pastikan jaringan internet HP kamu tersambung ke jaringan internet Bayu.
Buka aplikasi dan klik aktifkan SIM card. Dan yeay, ini saatnya kita jadian. Hubungan tuh paling enak kalau kita sama-sama transparan. Sama kayak Bayu. Hubungan kita tuh serba transparan dan apa adanya. Kamu bisa lihat semua histori pembelian dan sisa kuota yang kamu beli di aplikasi Bayu. Kalau ada yang mau ditanyain, tenang, gampang banget caranya. Kamu tinggal klik aja tombol live chat dan sampaikan aja semua pertanyaan kamu ke Nindi. Gimana? Simple banget kan? Bayu, layanan seluler serba digital pertama di Indonesia. Bebas pilih kuota plus topping, transparan, dan apa adanya.